Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan data warehouse, data scraping. Di sini ada 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Sandi Harja Fadilah. Saya Syahrial Gilang Permana. Saya Ahmad Ayubi Vario. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu perkembangan teknologi informasi meningkatkan kebutuhan data cepat dan akurat. Terus banyak informasi di internet tidak terstruktur. Terus web scraping, solusi untuk ekstraksi data dari web. Terus proyek ini scraping data dari tuttop.com dan simpan MongoDB. Slide selanjutnya. Slide keduanya itu ada tujuan. Tujuannya itu mempelajari web scraping dengan Python dan Beautiful Shop. Terus mengambil judul, link, dan deskripsi dari situs tuttop.com. Menyimpan data hasil scraping ke CSV dan MongoDB. Terus memahami penerapan teknik pengambilan data otomatis. Slide selanjutnya. Yang slide ketiga ini ada deskripsi website. Yang pertama itu ada tuttop.com adalah situs berbahasa Rusia. Yang kedua ada menyediakan info dan tautan game PC, crack atau bajakan. Terus genrenya itu ada strategi, RPG, simulasi, dan lain-lain. Terus fokus scraping itu data judul, link, dan teks deskripsi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada tools dan teknologi. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada Python, Request Beautiful Shop, terus Pandas, MongoDB, dan CSV. Python itu bahasa pemrograman utama untuk scraping, terus requestnya library untuk melakukan permintaan HTTP ke situs web, terus Beautiful Shop-nya itu ada library untuk memparsing HTML dan mengekstrak data, terus Pandas yaitu library untuk menyimpan dan mengelola data dalam format tabel atau data frame. Terus MongoDB-nya itu basis data NoSQL tempat menyimpan hasil scraping. Terus CSV format file untuk menyimpan data sebelum dimasukkan ke MongoDB. Kemudian ada kodenya. Di sini kodenya pertama itu kita import library request, terus import library Beautiful Shop, dan import library Pandas. Pertama kita buat variabel untuk mengambil data dari website tuttop. Kemudian kita menggunakan library request untuk mengambil dari website tersebut. Kemudian kita menggunakan Beautiful Shop untuk mengambil teks dengan menggunakan HTML parser. Yang kita ambil merupakan judul dan deskripsinya. Kemudian siapkan list data. Kita membuat variabel yang isinya nanti adalah string untuk menyimpan judul, link, dan deskripsi dalam game tersebut. Kemudian kita gunakan index for index untuk paralel mengambil judul dan teks. Setelah itu simpan data ke data frame menggunakan Pandas dengan membuat variabel df dengan pd data frame. Kemudian selanjutnya itu ada cleaning data, yaitu mengubah huruf-huruf besar semua menjadi huruf kecil, lalu menghapus spasi menjadi underscore, lalu menghapus angka atau
simbol-simbol yang tidak perlu. Kemudian terakhir itu menyimpan data dan menampilkan data frame-nya. Lalu di slide ini ada hasil scraping. Data berhasil diekstrak dan disimpan dalam file CSV. Link data hasil scrapingnya ada di kanan atas layar. Lalu slide selanjutnya. Langkah-langkah scraping data. Yang pertama itu identifikasi struktur HTML halaman target. Langkah pertama dalam proses scraping adalah mengidentifikasi struktur HTML dari halaman web target. Ini bisa dilakukan dengan membuka halaman tersebut di browser. Kemudian klik kanan pada elemen yang ingin diambil, misalnya judul artikel, link, atau deskripsi. Lalu pilih inspect atau periksa elemen. Yang kedua, buat permintaan HTTP menggunakan request.get dalam kurung. Setelah mengetahui struktur HTML halaman, kita perlu mengambil kontennya menggunakan permintaan HTTP. Dengan menggunakan pustaka request di Python, kita dapat mengunduh HTML mentah halaman dengan request.get URL. Oke, slide selanjutnya. Yang ketiga itu parsing HTML dengan Beautiful Shop. HTML mentah yang telah diunduh perlu diproses agar bisa dibaca dan dipilah. Untuk itu, kita menggunakan Beautiful Shop, sebuah pustaka Python untuk parsing HTML. Dengan shop, Beautiful Shop, HTML parser, kita mengubah string HTML menjadi struktur objek yang mudah diakses. Lalu ada cari elemen HTML yang relevan. Setelah HTML diparsing, langkah berikutnya adalah menelusuri dan mengambil elemen yang berisi data yang kita butuhkan, seperti judul, tautan, dan deskripsi. Simpan data dalam list, lalu konversi ke data frame. Setiap data yang berhasil diambil, seperti judul, link, dan deskripsi, disimpan ke dalam struktur list yang berisi dictionary. Setelah data terkumpul dalam list, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi data frame menggunakan pustaka Pandas. Data frame adalah struktur data tabular yang sangat cocok untuk manipulasi dan analisis data. Oke. Lalu ada lakukan pembersihan data, cleaning. Sebelum data disimpan atau dianalisis, penting untuk melakukan pembersihan data atau data cleaning. Ini termasuk menghapus spasi berlebih, karakter aneh seperti string n atau string x 0 dan memastikan semua entry memiliki format yang seragam. Simpan ke file CSV. Setelah data rapi, kita bisa menyimpannya ke dalam file CSV sebagai bentuk penyimpanan yang fleksibel dan dapat dibuka dengan Excel atau software spreadsheet lain. Langkah selanjutnya adalah memasukkan file CSV ke dalam MongoDB. Pertama, kita membuat database baru, kemudian kita membuat collection baru. Setelah itu, kita klik add data pada collection baru, lalu pilih import JSON or CSV file. Kemudian, kita konfigurasi file CSV, yaitu dengan judul diubah menjadi tipe data string, link menjadi string, dan teks menjadi string. Kemudian kita klik import. Kemudian setelah file CSV dimasukkan ke dalam collection atau MongoDB-nya, hasilnya akan seperti yang tertampil di layar. Terdapat kolom baru yaitu ID sebagai objek ID. Setelah itu, kesimpulannya, web scraping bisa dilakukan dengan Python, Beautiful Shop, Pandas, dan Request. Kemudian data bisa disimpan dalam berbagai format seperti CSV atau langsung ke MongoDB-nya. Kemudian teknik ini sangat berguna untuk otomatisasi pengumpulan data dari situs web. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.